Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua kita rasakan oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan. Dari itu mari kita mengucap syukur. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Baik juga Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan membaca firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkali, Engkau membimbing, sehingga betul-betul semuanya adalah tuntunan dan topang dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, masih bisa merenungkan firman-firman kebenaran. Karena tanpa kita menjalankan firman-firman kebenaran Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari itu mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab yang kita percayai, Alkitab yang kita imani. Kita kembali kepada firman Tuhan dengan membacanya tekun, taat, dan setia, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari itu mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, Galatia 3 ayat 7 mulai. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita hidup oleh karena iman. Karena kita tidak melihat, tapi kita beriman, kita percaya, kita yakin. Karena kita percaya, karena kita yakin, sehingga kita taat kepada firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan saya percaya, tapi kita tidak taat dan setia, berarti itu hanya di bibir saja. Jadi buktinya kita percaya, buktinya kita beriman, kita harus taat dan setia apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali kita mengatakan kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi yang kita ikutkan bukanlah Kristus, tapi yang kita ikutkan itu adalah manusia. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah memang kita ini pengikut Kristus? Jadi ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Jangan-jangan kita dibola-bolakan oleh dunia ini. Jangan-jangan kita ditutupi oleh aturan-aturan dunia ini, sehingga kita merasa kita sudah mengikut Tuhan, mengikut Kristus, Kristen, pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Firman-firman kebenaran jangan ditambahi, jangan dikurangi, supaya betul-betul kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi di sini kita katanya tadi kepada kita, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi di sini kita melihat tadi, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, tetapi telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah
yang dibenarkan bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi sini kita melihat bagaimana Bapak kita, Bapak Abraham, Bapak orang percaya, dia beriman, taat dan setia. Jadi tidak hanya beriman saja, jadi tidak hanya percaya saja, tapi dia taat dan setia. Bagaimana apa yang diajarkan Tuhan kepada Bapak Abraham, semua dia taat, dia tidak mengeluh, dia tidak komen, tapi dia lakukan seturut apa yang dikatakan Bapak Abraham. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, melainkan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sering di sini kita dilikukan, sering kita di sini diserongkan iman percaya kita, karena di sini tadi jelas katanya tadi kepada kita, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak cukup hanya iman saja. Jadi di sini tadi kita beriman, mempraktekkannya, melakukannya. Jadi jika kita hanya beriman saja, tentu tidak sempurna. Tidak sempurna karena kita lihat bagaimana Bapak Abraham, jika dia hanya beriman saja, tentu dia tidak mau praktekkannya langsung. Di mana kita melihat Bapak Abraham begitu dijanjikan kepada dia, bahkan dia Bapak orang percaya. Bahkan dia dikatakan bahwa keturunan dia sama seperti bintang-bintang di langit, bahkan pasir di tepi laut. Jadi kita lihat padahal anaknya pas janji itu belum ada. Padahal Bapak Abraham sudah tua, istrinya sudah mati haid. Jadi di sini jika kita berpikir secara manusia itu tidak mungkin. Tapi Bapak Abraham tetap yakin, percaya, taat saja. Tapi kita melihat ketika istrinya si Sarah mengandung sehingga melahirkan anak si Ishak, ternyata Tuhan meminta, persembahkanlah anakmu si Ishak. Jadi jika kita berpikir secara manusia, pasti Bapak Abraham komplain. Pasti Bapak Abraham akan bersungut-sungut. Pasti Bapak Abraham berontak. Ternyata Bapak Abraham taat dan setia. Itu artinya beriman dan taat dan setia melakukannya. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, tapi dia bertindak. Apa kata firman Tuhan? Persembahkan anakmu si Ishak, dia akan mempersembahkannya. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi di sini sering diselewengkan manusia supaya kita cukup hanya beriman, karena Bapak Abraham beriman. Bahkan katanya Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia
berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku, oleh roh kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena roh Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita. Roh kita akan bekerja. Roh kita akan membimbing kita. Sehingga di sini tadi kita melihat Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi di sini sering kita menyalahgunakan, kita menganggap Yesus sudah terkutuk di kayu salib. Jadi kutuk itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kita menganggap kita ini sudah bebas. Sehingga kita merasa kita ini sudah tinggal menunggu kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita sudah bebas. Kita sudah bebas dari dosa. Nah, sehingga kita ini sudah kudus, sudah layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi kenapa kita pengertian kita begitu? Karena kita melihat Yesus sudah menanggung di kayu salib. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Tapi bukanlah dosa kita sampai kita mengakhiri dunia ini. Nah, jadi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita dibaptis, kita ditenggelamkan, kita dibangkitkan, kita menjadi lahir baru. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, jadi dari situ kita belum mati. Nah, ketika kita menerima Yesus kita mati, ya memang kita sudah selamat. Tapi nyatanya kita belum. Andainya umur kita 25 tahun, kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita masih hidup 75 tahun. 75 tahun, umur kita 75 tahun dipanggil Tuhan. Sehingga kita itu ada hidup 50 tahun. Nah, jadi 50 tahun itu kita harus berjuang. 50 tahun itu harus kita pertanggungjawabkan apa perbuatan-perbuatan kita itu. Jadi bukanlah kita bebas, apapun kita lakukan, kejahatan-kejahatan apapun kita lakukan, kita bebas dari kutuk dosa. Jadi kita tidak berdosa lagi. Jadi itu pemahaman yang salah. Jadi banyak saat ini manusia yang penting percaya saja, yang penting ke gereja saja, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kegigihanmu, bukan karena usahamu, tapi karena Yesus sudah menebus, memberikan kasih anugerah dengan cuma-cuma. Jadi dengan Tuhan Yesus memberikan anugerah dengan cuma-cuma itu, ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Dari situ ada proses, di situ ada jalan yang harus kita tempuh, di situ banyak kerikil tajam yang harus kita tempuh. Nah, jadi kita ini Bapak Saudaraku, bukan ketika kita percaya diselamatkan, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita bebas menjalani hidup ini sampai kita mati. Nah, jadi banyak saat ini, makanya banyak manusia, orang Kristen tidak bertobat. Hanya dia datang ke gereja, menganggap ke gereja itu adalah pengampunan dosa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berbuat dosa lagi. Minggu akan menghapus dosa. Kenapa? Karena dia menganggap ke gereja itu hanya menghapus dosa. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan bukan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau itu diri kita. Bukannya kita hanya sebagai formalitas supaya dilihat orang. Tuhan mau hati kita. Apakah hati kita tentang janji-janji Tuhan? Jadi Bapak Saudaraku, sama seperti Bapak Abraham tadi, bukan karena hanya beriman, bukan hanya karena percaya, tapi karena
percaya, praktekkannya dengan taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas firman Tuhan ini tidak cukup hanya percaya saja. Bahkan banyak saat ini kita melihat orang-orang Kristen, dia mengatakan, kenapa kamu tidak beribadah? Ya, dia mengatakan, ya belum tentu yang ke gereja itu lebih baik daripada saya. Dia mengatakan seperti itu. Sekarang bukannya soal baik dan tidak baiknya, tapi sekarang ini adalah ketaatan. Orang Kristen, orang percaya, tak ada setia, pasti sudah beribadah. Tapi orang beribadah belum tentu taat dan setia. Nah, jadi itulah harus kita mengerti siapa kita sebenarnya. Apakah memang kita hanya ke gereja saja, percaya saja. Jadi jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, percaya, taat dan setia, pasti kita ke gereja. Karena itu ada wadah perkumpulan orang-orang percaya. Jadi bukan semua yang datang itu orang-orang taat dan setia. Itu sama seperti durung. Gereja itu sama seperti tanggok. Jadi tanggok itu semua, jika kita ditanggok, semua masuk. Namanya juga ditanggok. Jadi kalau ditanggok itu bukan pilihan, tapi semua masuk. Jadi bukan kita asal kita melihat dia ke gereja sudah pasti taat kepada firman kebenaran. Jadi PR kita Bapak Saudaraku, supaya kita jangan hanya ke gereja saja, jangan kita hanya percaya saja, tapi kita harus melakukannya taat setia seperti Bapak Abraham, karena dialah Bapak orang percaya. Jadi di sini jelas di firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus menerima roh kudus yang dijanjikan itu kepada kita, supaya kita itu mendapatkan, mengerti, bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya percaya saja, tapi kita tidak melakukannya, kita tidak taat dan setia, tentu kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga roh Tuhan tidak akan bekerja. Jadi jika kita taat dan setia, tentu roh Tuhan akan bekerja. Karena jelas kita sering kita ulang-ulangi, di mana kita melihat iman ini harus bertumbuh. Jadi tidak bisa iman kita hanya beriman saja tapi tidak bertumbuh. Artinya tidak bertumbuh, tidak berbuat. Jadi kita itu iman itu mati jika tidak berbuat. Sama seperti tanam-tanaman. Tanaman-tanaman itu kalau kita tanam pasti tumbuh. Tapi tanaman itu jika kita simpan, dia tidak akan bertumbuh. Jadi Tuhan mau kita itu bertumbuh. Bukan kita simpan, saya percaya Tuhan, saya ke gereja, saya beribadah, saya anak-anak Tuhan. Itu kita katakan, tapi kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah. Jadi di sini kita melihat di sini di dalam dia ayat Efesus 1 ayat 13 ini kita ulang-ulangi, karena jika kita ulang-ulangi sehingga nanti kita akan mengingat firman Tuhan ini, sehingga akan tertanam dalam hati kita, sehingga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan, karena sangatlah perlu iman itu, sangatlah perlu firman kebenaran ini. Karena tanpa kita membaca firman kebenaran ini, Alkitab yang kita percayai, dari mana dasarnya Tuhan berbicara kepada kita? Jadi di sini kita jelas karena firman kebenaran, firman keselamatan,
kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ayat 13 ini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi, oleh karena firman, kita baca firman Tuhan ini, taat dan setia dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan berkata-kata, Dia akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengendalikan kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita, sehingga Roh Kuduslah menjamin kita menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak membaca firman Tuhan taat dan setia, bagaimana Roh Kudus masuk dalam hati kita? Bagaimana Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita? Padahal sini jelas katanya kepada kita, ayat 13 tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi firman kebenaran yang kita baca ini adalah Alkitab yang kita percayai, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia, yakin dan percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu akan mengajari kita bagaimana sebetulnya jalan-jalannya Tuhan. Roh Kudus itu akan membela kita sehingga kita bisa menanggalkan kedagingan kita, bisa kita menanggalkan hawa nafsu kita, kita bisa menanggalkan egois kita, sehingga kita menanggalkan harga diri kita. Jika kita tidak dikuasai dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kita pasti membela daging kita, kita pasti membela hawa nafsu kita, kita pasti membela keinginan kita. Jadi itu sangat tolak belakang. Jadi tak usah dulu jauh-jauh kita melihat orang tua yang sudah batuk-batuk. Dokter mengatakan, Pung, jangan lagi merokok ya, karena paru-paru Bapak Opung ini sudah parah. Jadi jangan lagi merokok ya, Pung. Apa kata Opung itu? Dia mengatakan, aku lebih baik tak usah makan timbang tidak merokok. Ya memang betul. Memang betul Bapak Saudaraku, Opung itu tidak sanggup untuk melepaskan rokoknya karena dia sudah tergantungan. Dia sudah candu. Bahkan dia mengatakan, saya lebih baik tidak makan ketimbang tidak merokok. Jadi dengan kekuatan kita tidak akan bisa melepaskannya. Tapi jika kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita bisa melepaskan itu rokok. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bekerja melakukan kehendak Tuhan ini gak bisa dengan akal kita, gak bisa dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena rata-rata manusia hidup dalam dunia ini pasti memperjuangkan hawa nafsunya, memperjuangkan keinginan dia, memperjuangkan kenikmatan di dunia ini. Nah, itu sudah pasti. Jadi jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, Tuhan mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salib dan ikut aku. Jadi itu tidak bisa dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Karena apa? Karena salib itu berat. Jadi jika kita mengikutkan perintah-perintah Tuhan, berat secara daging. Jadi harus kita tanggalkan kedagingan kita sehingga kita mampu untuk menjalankannya. Jadi Roh Kuduslah memberi kekuatan kepada kita. Jadi sini tarik kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itulah sebagai jaminan. Roh Kudus itulah sebagai petunjuk jalan membawa kita menjadi milik Allah, kepunyaannya.
Jadi Bapak Saudaraku, jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita akan ikut-ikutan saja, sehingga kita akan percaya saja, tidak melakukannya taat dan setia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan kita melihat, di mana di sini kita melihat di Yakobus 2. Yakobus 2 kita melihat di sini Bapak Saudaraku, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan Yakobus 2 ini, firman Tuhan mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi melihat contoh adalah Bapak Abraham, Bapak segala orang percaya. Kita melihat Bapak Abraham taat dan setia. Jadi tidak cukup hanya dia beriman, tapi dia bertindak, dia lakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang difirmankan Tuhan kepada Bapak Abraham, dia siap Bapak. Nah, jadi ini buktinya Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, jelas firman Tuhan mengatakan di Yakobus 2 ini ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita hanya ke gereja saja, jika kita hanya beriman saja, tapi kita tidak berbuat, iman itu mati. Karena apa? Karena tidak berbuah. Jadi di sini ayat 18 mengatakan kepada kita, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita hanya ke gereja saja, setan tidak takut. Tidak takut setan. Kenapa? Karena kita ke gereja hanya 2 jam. 2 jam kita ke gereja. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bebas dikuasai oleh setan. Bahkan juga 2 jam, selangkan 1 hari 24 jam. Jadi 22 jam masih dikuasai di hari Minggu. Cuman 2 jam kita beribadah ke gereja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak cukup ke gereja hanya 2 jam. Bayangkan 2 jam, 7 kali 6 kali 24 jam, sudah berapa jam? Bahkan hari Minggu ada 24 jam, tapi yang kita pakai di beribadah hanya 2 jam. Jadi 22 jam masih juga dikuasai oleh si setan. Makanya setan tidak gentar. Nah, jadi jika kita hanya beriman saja, hanya kita gereja saja, setan tidak takut. Nah, kenapa? Karena dia mengatakan, ya udahlah, gerejalah kau. Nah, nanti keluar kau dari gereja, kau akan kerjai. Nah, jadi begitulah setan itu, sehingga tidak akan dia takut kita ke gereja, hanya gereja saja. Nah, jika kita tidak hanya kita percaya saja, juga dia tidak takut. Karena apa? Karena pasti kita tidak akan menengking dia, kita tidak akan mengusir dia, kita tidak akan menghindari dia, tapi kita tetap lengket padanya, pada si iblis, sehingga setan tidak akan takut walaupun kita percaya. Bahkan juga si iblis juga percaya. Bahkan di sini tadi katanya kepada kita tadi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dia percaya, tapi dia tidak tunduk. Jadi banyak saat ini kita juga orang Kristen pada saat ini mengatakan saya percaya, saya orang Kristen, tapi tidak tunduk pada firman. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapa kita sebenarnya? Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, berarti kita pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, tentu kita taat setia kepada firman Tuhan. Jadi jika kita tidak taat dan setia, berarti siapa kita ini? Berarti kita hanya mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku saja kita mengatakan saya ini orang Kristen. Saya ini anak Tuhan. Saya ini percaya Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku harus berbuah. Kelihatan dari buahnya. Jadi orang Kristen itu pasti sudah taat melakukan firman kebenaran dengan tidak menambahi, tidak dikurangi. Jadi itu harusnya kita lakukan. Tapi nyatanya kita melihat diri kita sendiri, apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi ini Bapak Saudaraku menjadi PR kita supaya kita nanti jangan Tuhan mengatakan, "Enyalah, kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Enyalah katanya. Jadi jangan sempat nanti terjadi sedemikian rupa Bapak Saudaraku, sehingga ini kita membukakan, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab yang kita percayai. Jadi tidak cukup kita hanya percaya saja, tidak cukup hanya kita ke gereja saja, tidak cukup hanya ngumpul-ngumpul saja, tapi kita itu harus berbuah. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku ayat 20 mengatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Jadi di sini katakannya Bapak Saudaraku sangat keras. Teguran ini sangat keras. Dikatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Jadi sini jadi pertanyaan buat kita Bapak Saudaraku. Jadi jika kita mengatakan kita ini orang beriman, tentu kita melakukan, ada buahnya. Kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Jadi tidak cukup hanya kita ke gereja, tidak cukup hanya percaya saja, sudah itu diam, menunggu kedatangan Tuhan. Kita menganggap kita ini sudah taat dan setia menunggu kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus berbuah, harus berbuah. Nah, karena di sini katakannya, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Jadi iman itu tanpa perbuatan kosong, tidak sempurna. Nah, sama seperti kita tadi kita melihat kita itu pamannya ingin kita makan buah apel. Contoh, kita ingin makan buah apel. Kita ada uang, tapi kita tidak pergi ke pajak untuk membelinya. Kita beriman, kita percaya kita akan makan buah apel. Apakah mungkin apel itu datang ke meja depan kita untuk kita makan? Tentu tidak. Walaupun ada uang kita, tentu kita ada usaha, tentu ada aksi kita. Jika kita mau makan apel, tentu kita ada aksi, tentu kita ada usaha. Jika kita punya uang, kita bisa berangkat ke pajak untuk membelinya. Jika kita punya uang, kita bisa beli dengan ojek online. Itu semuanya ada usaha, ada tugas yang kita kerjakan. Jadi tidak cukup kita diam-diam saja, "Oh, saya akan makan apel sekarang ini, sekarang saya pingin apel, uang ada, saya beli seberapapun harganya, saya bisa beli." Tapi kita duduk saja menunggu apel itu datang. Itu tidak akan mungkin. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus ada iman, ada perbuatan. Jadi kita harus bertindak.
tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya beriman saja. Jadi jelas sini tadi kata-katanya kepada kita Bapak Saudaraku, ayat 22 tadi, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, Abraham itu disebut sahabat Allah karena Abraham taat dan setia, tidak pernah nogan, tidak pernah membantah, tidak pernah dia mengelak, tapi apa firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, dia mengatakan siap, dan dia jalankan taat dan setia, tidak bersungut-sungut, walaupun mungkin itu bertentangan dengan kehendaknya, tapi dia tulus dan setia melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini membuka hati kita supaya kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi jelas firman Tuhan tadi mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali orang Kristen mengatakan yang penting kamu beriman, yang penting kamu percaya, yang penting kamu beribadah. Itulah aturan-aturan dunia, bukannya aturan-aturan firman kebenaran. Jika kita melakukan firman kebenaran, jika kita mengatakan kita itu Kristen, pengikut Kristus, harus kita ikutkan ajaran-ajaran Kristus. Jadi ini Bapak Saudaraku sering kita hindari karena tidak mengenakkan daging, karena sini mematikan daging, sehingga kita hindari, sehingga kita buat kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi ibaratkan kita Bapak Saudaraku, iman tanpa perbuatan sama seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini jika tanpa roh pasti mati. Bagaimanapun kita gantengnya, bagaimanapun kita cantiknya, bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita kayanya, jika tidak punya roh, tidak ada gunanya, tidak ada artinya lagi. Karena apa? Karena tubuh ini pasti mati, busuk dari tanah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, iman tanpa perbuatan berarti tubuh tanpa roh. Jadi ibaratkan tubuh ini tengkorak berjalan, walaupun mungkin dia hidup, tapi tengkorak berjalan. Karena apa? Karena roh manusia tanpa roh